Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurmala Dewi. Ya, terima kasih Bu atas partisipasinya karena sudah bersedia untuk saya lakukan sesi coaching. Utamanya Bu Dewi ini guru mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini Bu, dalam sesi coaching itu Bu ada 3. Saya perkenalkan dulu Bu. Ada 3. Yang pertama itu adalah jadi pra-observasi, kemudian yang kedua observasi. Jadi nanti saya mau lihat Bu Dewi mengajar di kelas. Kemudian yang ketiga adalah pasca observasi. Jadi hari ini saat ini saya akan melakukan dulu sesi percakapan pra-observasi sebelum Bu Dewi mengajarkan di kelas. Bersedikit Bu? Insya Allah. Nah, untuk yang pertama Bu, pra-observasi ini yang mau saya tanyakan dulu kepada Bu Dewi, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Untuk minggu ini, Ya. tujuan pembelajaran yang saya akan terapkan di kelas itu mengenai memahami teks deskripsi melalui infografi. Ya, ya. Jadi ada satu tujuan pembelajaran yang akan Bu Dewi terapkan di kelas. Berapa jam pelajaran itu Bu? 3 jam. Oh, 3 jam. Oh, iya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai Bu Dewi. Saya berfokus kepada peningkatan kedisiplinan siswa dan mengenai semangat siswa melalui pembelajaran diferensiasi. Terus Disiplinan dengan semangat siswa. ya. Kalau yang saya catat ini Bu, ada 2 saya lihat. Yang pertama kedisiplinannya siswa, yang kedua pembelajaran diferensiasi. Ya, ini luar biasa sekali Bu, karena kebetulan kemarin itu saya di modul calon guru penggerak itu sempat membahas pembelajaran diferensiasi Bu. Kemudian strategi yang dipersiapkan oleh Bu Dewi nanti pada saat di kelas. Saya menggunakan 2 strategi. Yang pertama itu meningkatkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh siswa penasihat kemarin. Terus yang kedua menerapkan pembelajaran diferensiasi, terutama saya berfokus ke diferensiasi proses. Kemarin kan ada 3 ya, itu jenis diferensiasi. Saya ambil diferensiasi prosesnya Pak. Ya. Iya. Jadi ada 2 strategi yang akan Ibu lakukan di kelas. Pertama itu tadi keyakinan kelas. Jadi saya mau tanya nih Bu, sudah mungkin terapkan atau sudah mungkin buat keyakinan kelas di kelas tak? Sudah. Oh, Awal oh iya, pembelajaran. betul. Kemudian menerapkan pembelajaran diferensiasi. Luar biasa Bu. Dari 2 strategi yang disiapkan ini, kalau saya pribadi Bu sebagai CGP, saya kira ini menjadi hal yang sangat bagus diterapkan di kelas.
apalagi kita mau kombinasikan antara menerapkan keyakinan kelas dengan pembelajaran diferensiasi, karena ini menjadi satu kesatuan dalam suatu proses pembelajaran. Apalagi Bu Dewi ini guru bahasa Indonesia. Iya. Terima kasih Bu. Jadi hari ini observasi sebentar akan saya lihat Ibu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas atau pengajaran di kelas, kemudian saya lakukan observasi Bu. Bisa aja Bu? Insya Allah. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Latihan. Siap. Latihan. Siap. Berdiri. Bersalam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keamanan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, puasa dulu Dik. Ahmad Maulana, Al Ikhwan, Anasya, Andi Abdari, Akila, Ayu Zainal, Dwi Amreni, Fawaz, Gina, Kaira, Emreza, Muhammad Restu, Alitsan, Muhammad Riyad, Muhammad Lutfi, Muhammad Alfa, Muhammad Fajar, Muhammad Ikza, Niputu, Nur Rahmi, Nurul Emi, Rafka, Renata, Rizky Dani, kemarin datang. Lanjut kemarin, kemana? Hari ini? Habis. Siti Fadila, Tristania. Jadi ada teman yang satu orang tidak hadir. Selanjutnya, sebelum kita ke tujuan pembelajaran, Ibu mau merefleksi lagi materi sebelum-sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya? Teks deskripsi. Masih ada yang ingat apa itu teks deskripsi? Coba angkat tangannya. Apa yang terlintas di pikiran kalian kalau kalian mendengarkan kata deskripsi? Hanya satu kata saja. Apa gambarkan apa lagi Ina? Menjelaskan suatu objek. Menjelaskan Suatu objek. Kalau Gina? Menggambarkan objek. Oke, menggambarkan objek. Jadi teks deskripsi itu kalau kalian mendengarkan apa itu teks deskripsi, kalian hanya mengingat kata menggambarkan. Apa yang digambarkan otomatis objek. Objek apapun itu, mau tumbuhan, mau hewan, mau manusia, intinya yang namanya objek itu yang digambarkan, itulah yang dinamakan dengan teks deskripsi. Paham? Yang kedua, mengenai jenis-jenis konjungsi. Ada yang tahu jenis-jenis konjungsi? Masih ingat?
Kata tidak dan kata tetapi, Bu. Oke, kata tidak Dan kata tetapi. Berarti tidak dan tetapi itu berpasangan. Yang kedua, kata bukan berpasangan dengan melainkan. Jadi kalau kalian dapatkan kata tidak, dia berpasangan dengan tetapi. Sama hal dengan kata bukan. Bukan itu berpasangan dengan melainkan. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita sebelumnya. Sebelum ibu lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Ada? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Jadi untuk hari ini silakan dicatat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini hanya satu, yaitu memahami teks deskripsi melalui infografik. Ada yang pernah mendengar kata infografik atau belum? Baru mendengar. Jadi ini infografiknya merupakan atau infografik itu bisa dikatakan sebagai informasi yang berisi atau berupa gambar. Jadi ada informasi dalam gambar yang ingin disampaikan oleh si penulis dikaitkan dengan teks deskripsi. Jadi nanti ada gambar yang disediakan oleh ibu, terus kalian menentukan infografiknya. Informasi apa yang bisa kalian dapat dalam mengamati atau memahami gambar tersebut. Coba dilihat pada halaman 25. Sudah dilihat? Mengamati contoh tipe keluarga. Sudah dilihatnya? Oke, silakan amati contoh tipe keluarga ini, yaitu merupakan salah satu contoh infografik. Kira-kira pesan apa atau informasi apa yang bisa kalian dapatkan dalam infografik ini? Oke, jadi berdasarkan kesiapan belajar kemarin, Ibu Oke, jadi berdasarkan kesiapan belajar, Ibu sudah membagikan kelompok. Itu kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir adalah kelompok 4. Silahkan dikerjakan tugasnya berdasarkan kelompok yang Ibu sudah bagi. Terus tugasnya itu pada halaman 26. Pada halaman 26 terdapat tabel 1.5, yaitu kalian bebas berpendapat sesuai dengan infografik yang kalian sudah amati sebelumnya. Jadi kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan dikerja. Jadi kita akan melaksanakan tugas kalian ini. Jadi sebelum itu kita harus membaca contoh tipe keluarga ini. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Bu Dewi, karena kita bertemu lagi nih Bu Dewi. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah. Iya. Sehat walafiat. Oke. Jadi sebelumnya kan sudah mungkin saya atau kita lakukan pra sama observasi deh. Saya sudah melihat mengajarnya Bu Dewi. Kemudian hari ini kegiatan selanjutnya adalah pasca observasi. Jadi dalam kegiatan coaching itu supervisi akademik ada 3. Jadi pra, observasi sama pasca. Sekarang ini terakhir nih. Ada beberapa ini Bu Dewi yang mau saya tanyakan. Yang pertama Bu Dewi, apa tujuan pembelajaran tak kemarin waktu saya observasi di kelas? Mengenai apa itu memahami teks deskripsi dalam bentuk infografik. Oke. Deskripsi. Satu nih. Oh iya, satu. Jadi Karena 3 jam memahami. iya. Kemudian ya dari pembelajarannya Bu Dewi di kelas kemarin, dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira waktu pada saat mengajar Ibu ada enggak masalah yang kita temukan di kelas tak? Kalau masalah pasti ada. Iya. Apalagi siswa yang nggak susah diatur. Oh, siswa. Ya, Iya, susah diatur. Iya, terus? makanya itu kalau misalnya sudah diam lagi, sudah dikasih diam lagi, ada lagi yang kayak siswa yang satu lagi, ada lagi temannya bercanda, makanya dia kayak masalah kedisiplinannya dalam pembelajaran. Iya, satu siswa. Selanjutnya ada? Masih ada lagi? Oh, satu jadi. Iya. Kemudian waktu kita perhatikan kemarin pada saat pembelajaran tak, waktu dia yang ganggu temannya, kemudian tidak aktif yang menurutnya Bu Dewi apa yang kira-kira mengakibatkan siswa itu ganggu temannya? Mungkin karena Fokus gini. Tuh. Fokus. Iya. Ya. Nah, dari pembelajaran tak itu Bu kemarin siswa didapat kurang fokus. Nah, dari permasalahan itu Bu, kira-kira yang Bu Dewi lakukan untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, apa solusinya Bu? ya kita kembali ke keyakinan kelas atau kesepakatan Oh, kelas, keyakinan kelas. mengingatkan kembali siswa Ya. apa-apa yang sudah diyakini pada saat mulai pembelajaran. Ya. Iya, penting juga memang itu Bu, keyakinan kelas dalam pembelajaran, karena dia yang akan terapkan supaya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang harus dilakukan pada saat pembelajaran. Kalau boleh tahu Bu, ada berapa keyakinan kelas tak? Sekitar 10. 10. Nah, salah satunya? Mengenai kedisiplinan. Oh, kedisiplinan. Iya, kedisiplinan Betul. bisa dari pakaian Ya. atau dalam bentuk belajar mengajarnya. Betul. Betul. Ya, jadi permasalahannya Bu Dewi ini kan tadi siswa yang tidak aktif, kemudian ganggu temannya, dan solusi yang Ibu Dewi akan laksanakan adalah meningkatkan lagi keyakinan kelasnya. Ya, betul. Nah, untuk menjaga solusi Bu Dewi, kira-kira komitmen apa yang Ibu Dewi nanti akan lakukan supaya keyakinan kelas itu bisa diterapkan? Iya, komitmennya. Ataukah Ibu Dewi mungkin akan mulai menerapkannya besok kah, atau pertemuan selanjutnya kah, atau bulan depan ya Bu? Nah, itu bagian komitmen itu. Ya, mungkin pada hari itu juga Oh iya. kan diingatkan kembali dan dilakukan diterapkan pada saat itu juga. Oke. Iya, betul. Ya, jadi itu komitmennya Bu Dewi supaya akan dilaksanakan secepat mungkin atau pertemuan selanjutnya agar tidak terjadi lagi kesalahan pada saat seperti pembelajaran kemarin. Iya. Ya, cukup nih kapan Bu Dewi? Ya, masih ada yang mau disampaikan Bu terkait permasalahannya? Siapa tahu saya bisa sharing Bu.
Oh, itu jadi. sebenarnya permasalahannya karena siswa sekarang itu kayak susah diatur karakternya Iya, siswa. betul. Ya, mungkin ada lagi yang satu dua orang benar, yang satu lagi ya kok bilang temannya. Astaga, betul. Sehingga Ya, kita mami guru yang bagaimana cara mengaturnya di situ. sehingga itu nih pentingnya diterapkan di keyakinan Ya. keras yang seperti Bu Dewi tadi sampaikan untuk melahirkan solusi. Oke. Ya, terima kasih Bu Dewi sudah selesai nih pasca observasi. Jadi semoga sehat-sehat Ki, bisa mendidik anak bangsa lebih cerdas lagi, bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Bangsa